Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin presentasikan hasil kerja kami tentang benzena dan turunannya. Langsung saja kita masuk ke perkenalan kelompok kita. Yang pertama ada Halo, perkenalkan nama saya Mantan Fasalah ketiga. Saya Hanana Syira dari absen 16. Saya Jonita Abigail Manduru dari absen 22. dan saya sendiri Miswar Ismail dari absen 26. Kita langsung masuk saja ke materinya. Oke, izin berbicara. Struktur benzena ini adalah saya, yaitu struktur benzena senyawa benzena pertama kali ditemukan oleh Michel Faraday pada tahun 1825. Senyawa ini memiliki rumus C6H6. Struktur benzena menurut pendapat Friedens August Keppel adalah berkelit atau rantai tertutup dan segi 6 beraturan dengan sudut antar atom karbon 110 derajat. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini juga ada contoh gambar kalkul. Oke. Terima kasih. Dan selanjutnya ada tata nama benzena yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Nama benzena merupakan nama umum terinisial yang sudah lazim digunakan. Adapun nama umum pacinya adalah 1,3,5 sikloheksatridiena. Akan tetapi nama ilmiah tersebut jarang digunakan. Struktur dan tata nama turunan benzena. Yang pertama ada turunan benzena dengan satu fungsional. Kelompok senyawa ini diberi nama dengan nama lazimnya atau dengan cara menggunakan nama khusus yang menggantikan atau mensubstitusikan atom hidrogen, kemudian diikuti dengan akhir benzena. Di sampingnya ada contoh gambar-gambar. Dan di sini ada CH2, CH3 yang turunannya jadi etil benzena. Terus ada NH2 jadi amino benzena, NO2 jadi nitrobenzena, Cl jadi klorobenzena, Br dan Br jadi 1,2 dibromobenzena, sama kayak tadi beda warna tapi 1,3 dibrobenzena. Yang kedua ada senyawa turunan benzin, fenil. Fenil terbentuk ketika benzena melepaskan satu atom H1 dalam kelompok senyawa ini. Fenil dianggap sebagai substituen. Penamaan dilakukan dengan cara menunjukkan posisi gugus fenil diikuti oleh nama rantai. Dan di samping nama ada contoh gambar. Yang pertama ada CH3, C sama dengan CH3. Itu disebut dengan 2 fenil 2 butena. Selanjutnya ada CH2CL disebut dengan 2 fenil 1 kloroetana. Terus ada H sendirian, benzena sendiri. Terus CH2 CH2CH3 disebut dengan 2 butana. Yang ketiga ada senyawa turunan benzena dengan gugus metil. Kelompok turunan senyawa benzen ini terbentuk oleh adanya substitusi atom hidrogen pada toluena. Atom atau gugus atom yang menggantikan hidrogen ini bermacam-macam, dapat berupa atom klorin ataupun gugus hidroksi, res, dan amina min NH2. Misalnya toluena angkanya CH3, CH2 disebut dengan gugus bensil, CH2Cl disebut dengan bensil klorida, CH2OH disebut dengan bensil alkohol, CH2NH2 disebut dengan bensil lamina, CH2CH3 disebut dengan bensil lamina, CH sama dengan CH sama dengan sinaldehyde. Untuk senyawa turunan benzena dengan 2 gugus fungsional ini akan dibacakan oleh pasien, namun sangat disayangkan dia tidak bisa mengimit dan dia akan membacakan materi dia lewat video sudah ini. Di sini selanjutnya ada senyawa turunan benzena dengan 2 gugus fungsional. Jika suatu senyawa turunan benzena mengandung 2 gugus fungsional, senyawa tersebut akan memiliki 3 buah isomer.
yaitu isomer posisi orto, meta, dan para. Posisi orto merupakan posisi 1,2, sedangkan meta menunjukkan posisi 1,3, sedangkan para senat menunjukkan posisi komposisi 1,4. Nah, berikut adalah contohnya. Kita masuk ke urutan prioritas yang akan dibacakan oleh Juanita. Untuk Juanita digunakan. Jadi pada bagian urutan prioritas sendiri di sini ada urutannya, bisa dilihat pada gambar. Yang mana secara menurun dituliskan mulai dari karboksil, ester, sulfonat, aldehida, keton, cyanoalkohol, dan hidroksil-amino, alkil, ether, nitro, hingga halo. Jadi untuk menentukan nama benzina tersubstitusi tersebut perlu adanya prioritas khusus, sebagaimana telah ditampilkan pada gambar di kiri ini. Namun di sini juga saya sertai cara menghafal urutan gugus tersebut dari yang paling tinggi ke rendah. Di situ terpampang kalimat. Coba satu cacing, oh nikmat rasanya, no borax. Jadi CO itu maksudnya COOH, begitu seterusnya pada HSO3, CHO, CmOH, Fe2, R, NO2 hingga sampai pada X yang paling kecil. Mereka sendiri berupa asam benzoat yang lebih besar daripada tiosulfat, aldehid, cyano, hidroksi atau fenol lebih besar daripada amino atau adenin, lebih dari alkil terdiri dari metil, etil, dan sebagainya. Terus ada nitro hingga halogen yang terdiri dari F, klorin, bromin, dan I. Urutan prioritas ini, bila terdapat gugus fungsi dengan prioritas awal lebih diprioritaskan, maka gugus lain yang urutannya lebih rendah akan dianggap sebagai cabang. IUPAC tersebut terbaru lebih tersinkronis dalam diberi rekomendasi penamaan sel organik. Turunan benzina dengan prioritas setara level tidak ada nama khusus. Di sini ada dituliskan gambar, yang mana bentuknya ada segi 6. Segi 6 ini sendiri memiliki sedikit, akan saya jelaskan sedikit mengenai historinya. Jadi pada suatu waktu, oleh ilmuwan Friedrich Hercule pada tahun 1829 hingga 1896 berhasil mengungkapkan bagaimana 6 atom karbon pada molekul benzena berikatan dengan atom hidrogen. 6 atom karbon itu ini yang CCTC ini masing-masingnya berikatan dengan 6 atom hidrogen, hingga bentuknya karena jumlahnya sendiri ada 6, maka bentuknya kita sebut sebagai segi 6. Jadi dia menemukan pemandangannya ini sendiri ketika ia sedang tidur, di mana ia bermimpi tentang barisan atom-atom karbon dan hidrogen membentuk cincin, sebagaimana seekor ular yang menelan ekornya sendiri. Pada tahun 1872, Hercule mengusulkan perubahan sistem benzena, yang mana menurutnya benzena mengandung 3 ikatan tunggal dan 3 ikatan rangkap yang posisinya berselang-selang. Ikatan rangkap sama ikatan tunggal ini sendiri bisa dilihat lagi pada yang karbon-karbon berikatan ini, yang mana ada yang bentuknya seperti sama dengan, dan ada yang cuma seperti strip. Rangkap itu yang ada sama dengannya, sedangkan strip itu ikatan tunggalnya. Kembali lagi dengan urutan prioritas. Di sini saya berikan contoh tentang cara penamaannya. Prioritas gugus fungsinya itu bagaimana dituliskan, ada klorin sama dengan berikatan rangkap dengan F, berikatan rangkap dengan I, berikatan rangkap lagi dengan CH3 dan hingga menjadi CH25. Urutan penomorannya, karena semua kombinasi penomoran menghasilkan total nomor cabang sama, maka penomoran dilakukan secara alfabetis. Maksudnya bagaimana? Jika kita lihat pada gambar di sebelah kanan, semuanya nomornya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana masing-masing juga dituliskan ada 1 dengan 3. Maka dari itu semuanya sama, jadi mungkin kita urutinnya memang hanya dari nama yang tadi, seperti tabel prioritas menurut ini disesuaikan dengan ini. Sehingga urutan penamaan secara alfabetisnya menjadi fluoro lebih besar daripada etil, lebih besar daripada fluoro, lebih besar daripada iodo, dan lebih besar daripada metil. Baik, terima kasih, bisa dilanjutkan. Oke, kita masuk ke materi dan senyawa turunannya. Namun sangat disayangkan bahwa tadi orang sedang tidak bisa ikut join sama kita, namun dia akan membacakan semua materi ini di video berikutnya.
Jadi saya akan menjelaskan tentang sifat benzena dan senyawa turunannya. Jadi sifat benzena itu dibagi menjadi dua, ada sifat fisis dan sifat kimia. Nah, sifat fisisnya itu yaitu zat cair tidak berwarna. Titik lelehnya itu mencapai 5,5 derajat Celcius, terus memiliki bau yang khas. Titik didihnya itu mencapai 80,1 derajat Celcius, terus dia itu mudah menguap, densitasnya itu mencapai 0,88, tidak larut dalam pelarut polar, mempunyai aroma yang khas. Terus senyawanya berupa senyawa seperti air, lingkaran atau siklis, tetapi larut dalam pelarut yang terjadi resonansi pergerakan kurang polar atau non polar elektron di dalam molekul seperti ether, dan terjadinya delokalisasi elektron tetraklorometana pada struktur benzena. Yang kedua, sifat kimia. Yang pertama itu bersifat karsinogenik atau racun, merupakan senyawa nonpolar, tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar dengan menghasilkan banyak jelaga. Terus lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Untuk mengetahui beberapa reaksi substitusi pada benzena, walaupun sukar diadisi, tapi benzena masih dapat diadisi dengan katalis yang tepat, misalnya adisi dengan hidrogen dengan katalis Ni per PT, P+, halus O adisi dengan Cl atau Br di bawah sinar matahari. Sukar dioksidasi dengan senyawa oksidator seperti KMNO, terus ada K, terus dan CR dan O, dan lain-lain. Reaksi pada benzen itu juga harus menggunakan katalis karena kestabilan molekul benzena. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Baik, Kita lanjut ke slide berikutnya. Kegunaan benzena dan turunannya yang akan dibacakan oleh Hana. Iya, di sini saya akan menjelaskan kegunaan benzena dan turunan. Jadi, benzena ini pada umumnya digunakan sebagai bahan dasar dari senyawa kimia lainnya yang sekitar 80% benzena dikonsumsi sebagai 3 senyawa kimia, utamanya yaitu etilbenzana, kumena, dan sikloheksana. Senyawa turunan yang paling terkenal adalah etilbenzana karena merupakan bahan baku stirena yang nantinya diproduksi menjadi plastik dan polimer lainnya. Sebenarnya benzena ini itu mempunyai bilangan oktan yang cukup banyak. Ini kegunaannya bahkan bisa sebagai bahan bakar atau menjadi salah satu bahan penting untuk bensin. Itu fun fact aja. Selanjutnya di sini ada kumena yang digunakan sebagai bahan baku resin dan perekat. Sikloheksana digunakan dalam pembuatan nilon, dan sejumlah benzena lain dalam jumlah sedikit juga digunakan pada pembuatan karet, pelumas pewarna, obat, deterjen, bahan peledak, dan pestisida. Pada penelitian laboratorium saat ini, tulena sering digunakan sebagai pengganti benzena. Sifat kimia tulena ini mirip, tapi tulena lebih tidak beracun daripada benzena. Nah, di turunannya ini ada fenol yang bersifat asam lemah, dipakai sebagai bahan dasar dan proses pembuatan plastik dan obat-obatan seperti antiseptik, desinfektan, asam benzoat sebagai bahan pengawet makanan. Alina dipakai untuk pembuatan zat-zat pewarna, dan di sini ada asam salisilat dipakai untuk pembuatan aspirin, perasa, minyak wangi, palpati jamur, hingga sampo bedak. Jadi penggunaan benzena ini banyak buat kehidupan sehari-hari ya. Dan di sini udah ada gambar contoh senyawanya untuk kayak desinfektan, zat pewarna, pengawet, bahan baku plastik, dan obat-obatan. Terima kasih. Jadi toluena sendiri digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk membuat TNT, yang mana TNT sendiri ini adalah sebuah bom atau dinamit. Kalau toluena sendiri disebut juga bahan peledak. Jadi senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Tirena. Tirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik polistirena melalui proses polimerisasi. Polistirena banyak digunakan untuk membuat insulator listrik.
boneka, sol, sepatu, serta piring dan cangkir. Oke, materi Anilina merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna diazo. Anilina dapat diubah menjadi garam diatonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Sekian. Baiklah, demikian presentasi ini telah usai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.